Baik, sahabat Retail Team Indonesia, kita ketemu lagi dalam channel Retail Team Indonesia. Kali ini kita akan masih membahas tentang Lokmat. Di sesi yang kemarin ada pertanyaan dari audiens tentang paket-paket apa saja, karena mungkin ada ketertarikan dari mereka. Yeah. Tapi banyak yang tertarik. Banyak yang tertarik ya. Jadi sebelum ke sana, saya ingin mengulik dulu sejarahnya ini. Yeah. Jadi sejarahnya Lokmat itu seperti apa dan kenapa harus Lokmat? Jadi pada Muktamar ke-47 di Makassar nih, itu ada gerak pilar ketiga dakwah Muhammadiyah itu fokusnya tentang ekonomi, dakwah ekonomi. Nah ini kan dakwah ekonomi ini karena Muhammadiyah ini punya semacam Islam berkemajuan itu apa tuh? Tagline-nya Islam berkemajuan. Nah, jadi dengan adanya hasil muktamar itu harus ada penguatan ekonomi. Nah, dengan adanya penguatan ekonomi, makanya bisa diwujudkanlah Islam berkemajuan yang berkeadilan. Nah, ini kata kuncinya berkeadilan. Nah, oleh sebab itu Suara Muhammadiyah. Nah, itu penggawanya itu Bapak Denny Asy'ari. Nah, beliau langsung merespon itu dengan cepat dan akhirnya habis muktamar itu mulailah pergerakan itu ya. Pembukaan gerai-gerai Lokmat itu sampai hari ini 2024 142 gerai sudah jalan ya seluruh Indonesia. Ya, itu Bang. Jadi 142 jalan. Pergerakannya cukup cepat ya. Cepat sekali. Menurut saya sih itu pergerakan yang sangat cepat ya. Kenapa retail yang dijadikan sebagai pergerakan utama? Ya karena kan Bulog Mart itu kan Lokmat itu Bulog Muhammadiyah Mart ya. Nah, jadi melihat karena ini kan produk-produk dasar basic ya yang pasti dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu sektor yang dipilih ya. Sektor yang dipilih itu. Oke. Baik. Jadi ini bentuknya waralaba ya, Bis ya? Ya, waralaba. Okay. Kita franchise ya. Okay. Nah, apa keunggulannya nih? Keunggulannya yang jelas ini kan brandnya sudah terkenal, brandnya sudah jalan ya. Kemudian ini kan berbasis keumatan, warga bisa promosi bersama juga, ya kan. Nah, barangnya juga terpusat, ya kan. Nah, itu pasti dari sisi manajerial ini sudah modern ya. Nah, jadi itu keunggulannya. Dan yang paling penting sih catatannya berbasis keumatan ini yang paling kerennya di situ ya, menurut saya. Iya. Saya kira Muhammadiyah punya kekuatan itu ya. Ya, Muhammadiyah kan punya kekuatan itu. Ya. Dan ini saya kira satu langkah cerdas dari Muhammadiyah untuk merespon. Yes. Kan selain ada kampus, rumah sakit, ya kan? Betul. Itu kan potensi yang luar biasa ya, sekolah-sekolahan, kemudian mungkin ada unit bis lain ya yang mungkin belum muncul. Nah, tapi sekarang ini masif nih Lokmat ya kan. Ini kan jadi brand yang sangat luar biasa dan ini sangat familiar ya masih masyarakat kan Bang. Betul. Bisnis ini ya. Betul. Saya sih melihat betul Muhammadiyah kayaknya ingin membentuk sebuah ekosistem ini ya. Nah, bisa jadi. Karena di sektor pendidikan sudah ada. Sangat luar biasa nih. Rumah sakit sudah ada. Ya. Sekolah udah ada. Ini ada juga yang terbaru sih Bang kemarin itu yang saya lihat kayak AC itu Bulog ada AC-mu gitu apa itu. Oh gitu. Iya. Pabrik. Kayaknya pabrik di Indonesia. Produsen AC. Iya. Wah, luar biasa. AC-mu mereknya tahu. AC berarti target marketnya adalah lembaga-lembaga pendidikan juga. Ya pasti kan mereka udah punya pasar sendiri loh. Oh iya. Captive market. Nah ini nih captive market. Kata kunci satu captive marketnya. Jadi warga Muhammadiyah sudah sekian juta. Puluhan juta bahkan ya. Puluhan juta. Kemudian punya potensi ekonomi. Yes. Yang ini harus digarap. Iya. Dengan serius kan. Iya betul. Ya bayangkan aja misalnya kayak kita dulu kan di Kopma ya. Betul. Kopma misalnya mahasiswa ada 10.000 sampai 15.000. Berapa itu? Itu potensi ekonomi. Potensi ekonomi satu kampus kan? Satu kampus itu baru kita bicara satu kampus kan. Betul. Kalau seandainya di setiap kampus ada Lokmat, itu betapa mengerikannya gerakan ini. Oke. Tapi kan juga sudah ada barangkali di kampus-kampus itu ada Ya mungkin ada ya, kita nggak tahu ya. Makanya kan ini tinggal penyelarasan aja sebenarnya, tinggal switching aja. Kalau ya mungkin apa ya, saya melihatnya
ya tetap ada ego sektoral mungkin ya. Tapi kalau seandainya bersatu itu kan semakin mengerikan sebenarnya gerakan ini. Dan saya kira semua potensi belum tentu satu retail itu bisa melayani semua potensi yang ada kan. Betul. Oke, kemudian tadi kembali kepada pertanyaan dari pemirsa tadi. Paket nih, tentang paket nih. Paketnya ya. Kalau ini kan paket terbaru ya. Kalau misalnya saya mau kemarin nih. Betul. Apa sih sebenarnya paket-paketnya yang saya bisa ambil? Jadi paketnya itu sebenarnya bisa dari berapapun sih ukurannya. Tapi sementara ini kita buat kemarin kita buat dengan tim manajemen Lokmat mulai dari 30 meter persegi sampai ke 100 meter persegi, Pak. Ya. 30 meter persegi ini paketnya 105 juta. Kemudian Dapatnya apa nih? Udah dapat semua barang, perlengkapan semua sudah ada ya. Oke. Jadi semua sistemnya sudah ada, perlengkapan seragam semua sudah ada sampai ke pendampingannya. Nah, ini yang sebelumnya kan tidak ada, sekarang sampai ke pendampingannya ada. Pendampingan berapa lama? 15 hari sampai 1 bulan. Ya. Itu khusus untuk setupnya dulu. Ya, setup ya. Ya itu ini budget ini sudah include semua ya, 105, ada 150 juta nih yang 40 meter persegi. Kemudian yang 50 meter persegi 200 juta. Kemudian yang 60 meter persegi itu 250 juta. Kemudian yang 70 meter persegi itu 300 juta. 80 meter persegi itu 350. Ya. Kemudian 90 itu 400. Kemudian yang 100 meter persegi 450 juta. Nah, jadi idealnya yang namanya franchise itu kan manajemennya kan di handle oleh Lokmat ya. Ya, secara utuh manajemennya kan begitu. Ya, franchise lah ya. Franchise-nya. Akan tetapi kan nanti mungkin di lapangan bisa jadi ada pilihan ya. Bisa, makanya di sana ada namanya setup pendampingan ya. Nah, seperti yang kemarin kita lakukan di Palembang. Nah, itu manajemennya tetap dihandle oleh di Palembang. Tapi idealnya ke depan franchise mestinya Lokmat ini kan baru proses pondasi ya Bang ya. Nah, ke depan mungkin diselaraskan semua. Oke. Investasi sebesar itu berarti di luar gedung ya? Di luar gedung, betul. Jadi peralatan, barang, sistem. Ya. Kasir, software lah ya. Ya, betul. Pasca setup atau pasca grand opening? Ya. Pasca grand opening tentunya kita masih dampingi nih. Kalau bagi teman-teman yang franchisingnya dikelola sendiri ya. Franchise kemitraan ini kan agak terbatas ya. Mereka itu didampingi terus. Selama Lokmat masih hidup didampingi terus. Karena sistemnya kan tetap dipakai sistemnya Lokmat. Makanya wajib menggunakan sistemnya Lokmat. Gambaran balik modalnya, ROI-nya? ROI-nya kalau yang namanya retail itu kan rata-rata ini kan tergantung, kalau kita bicara rata-rata Bang ya, Indomaret, Alfamart pun hampir sama 4 sampai 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Tapi nanti kan ada beberapa yang mungkin beberapa daerah yang bisa 3 tahun bisa masuk, bisa balik modal ya kan. Ada yang 2 tahun bisa juga. Tapi ini kan tergantung pasarnya di mana, segmentasinya mana. Ya kalau kayak di kampus saya pikir lebih cepat. Lebih cepat. Apalagi di kampus rumah sakit. Premium, kawasan premium ya, A1 lah gitu ya. Nah, rumah sakit, rumah sakit lebih gila lagi. Berarti marginnya lebih dari 50%. Lebih besar ya, marginnya lebih besar. Nah, ini tergantung lokasi ya. Jadi kalau kita bisa lihat mulai dari 2 tahun sampai 5 tahun, nanti tergantung lokasinya di mana. Ya. Saya kira potensi luar biasa ya. Jadi pemilihan lokasi pun dibantu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau konteksnya ini kan mulai dari kita melihat lokasi. Kita akan misalnya kalau memang nanti berkaitan dengan ini lokasi ini bagus apa tidak, kita akan melakukan penilaian kelayakannya. Ya, kita kalau seandainya lokasinya di daerah Jogja, Jawa Tengah kan kita masih bisa survei ya. Tapi kalau seandainya lokasinya di luar Jogja, kecuali kalau mitra ini mau memberikan biaya transportasi ya kita survei. Tapi kalau seandainya kan kita sekarang teknologi sudah canggih ya. Tinggal lihat pakai Google Maps aja, kita lihat ini ternyata layak. Nah, mulai dari bentuk lokasi, kalau seandainya nanti sama bangunan juga bisa jadi sampai ke garapannya, manajerialnya kan itu juga bisa. Dulu kita di retail team kan sering memakai Google Earth ya. Ya, betul. Jadi untuk melihat potensi atau populasi masyarakat di sekitar tempat lokasi sehingga memperkirakan
di situ tuh ada apa nih? Perumahan penduduk ada sekian kakak, kemudian ada lembaga apa namanya atau instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan sebagainya. Betul. Jadi dibantu sampai situ ya? Bantu sampai situ. Jadi kita mulai dari penentuan lokasinya di mana, kita berikan catatan layak atau tidaknya, kita akan sampaikan. Oke. Itu ini keunggulannya. Jadi pemerintah bisa apa namanya, jangan khawatir lah ya. Jadi mendapatkan satu pendampingan dari A sampai Z, dari mulai perencanaan kan gitu ya. Perencanaan, pemilihan lokasi, gambaran ini bisnis plan-nya bisnis plan-nya kita kasih ya. Oke. Skema kepemilikannya. Nah, kalau skema pemilikan itu kan biasanya gini, ada orang yang punya toko dia sewa. Oke, sewa tempatnya. Nanti kan tempatnya sewa dia. Ya. Nah, yang kedua, yang kepemilikan memang punya dia sendiri. Punya dia yang kepemilikan sendiri ini ada dua lagi, Bang. Yang pertama dia buka baru. Yang kedua yang sudah ada di switching jadi Lokmart. Nah, jadi semuanya ini tetap kepemilikannya milik mereka. Ya. Jadi bukan milik Lokmart ya, milik mereka. Ya. Tapi itu saja, hanya ada gedung yang mereka sewa atau mereka milik sendiri, existing atau yang baru. Nah, itu polanya, bentuknya. Berarti tadi investasi berdasarkan luasan lokasi. Berdasarkan luasan lokasi. Ya, betul. Kemudian royaltinya ada ya? Nah, kita ada royaltinya nanti di Lokmart kalau seandainya model franchisingnya full gitu ya. Nanti setelah ada batasan omsetnya, Pak. Nah, kalau tahun kemarin itu kan 60 juta. Nah, sekarang mungkin kita akan menyesuaikan, nanti ada franchise royalti. Royalti itu yang dimaksud royalti ini kan nanti kalau sudah berjalan, Pak. Tapi kalau franchise fee juga ada. Itu di awal. Oh, di awal. Jadi franchise fee ini kita kontraknya 5 tahun. Per 5 tahun bayar. Per 5 tahun bayar franchise fee. Kalau royalti beda lagi nih. Royalti per periodik lah ya. Nah, dari sisi omset. Laba dari omset dan labanya nanti. Jadi dari labanya, laba bersih lah ya. Laba bersih nanti di situ ada royalti sekian persen untuk pemilik sekian persen. Itu tentang apa namanya, gambaran skema investasinya. Tadi Grab milik sendiri, sewa dan sebagainya ya. Kemudian ada apa namanya, pola kerjasamanya. Ya, pola kerjasamanya kan artinya SOP-nya itu kan harus sesuai dengan SOP-nya Lokmart ya. Sudah punya SOP sendiri. Punya sendiri. Kemudian dari sisi arus kasnya, keuangannya juga dimaksimalkan semuanya, nggak letak-atik, memang benar-benar untuk pengelolaan franchise itu. Jadi kalau seandainya di waralaba nasional kan ketarik di pusat, misalnya gitu kan. Kalau ini tetap ada rekening khusus yang itu fokusnya tetap untuk pemberdayaan untuk pendanaan yang ada di situ. Jadi harus muter di situ. Nggak boleh letak-atik. Jadi situ berkeadilannya di sana kan. Jadi uangnya tetap ada di situ. Tetap di situ. Ya, ini salah satu apa ya namanya, bentuk disiplin dalam manajemen keuangan. Ya, betul. Jadi sebenarnya teman-teman bisa belajar dari manajemen bisnis ya. Bahwa bisnis itu tentu hubungannya dengan arus kas. Ya. Jadi dari hasil penjualan tidak langsung diambil ya kan, tapi kemudian diputar lagi sampai mungkin fondasinya cukup kuat ya. Saya kira kita harus belajar juga dari apa namanya, dari manajemen bisnis modern ya. Itu menjadi poin penting dalam pengelolaan bisnisnya. Nah, mungkin bisa di-spillkan ketentuan-ketentuan kemitraannya seperti apa? Ya, kalau ketentuan kemitraan ini kan ada dua tipe ya. Toko yang pertama milik sendiri, yang kedua kan jamaah. Kan ya. Jadi kan ada jamaah yang punya toko barang-barang kan bisa juga. Bisa, ya. Nah, ketentuannya ya ketika ada orang yang berminat, dia mengajukan keinginan ya untuk bermitra dengan Lokmart, kemudian kita nanti ada isi form. Nah, kemudian ketentuan luasan tokonya juga kita clearkan. Ya memang kalau yang namanya ya kalau waralaba nasional kan mereka harus begini-begini ya. Kalau kita Lokmart bisa fleksibel lah. Misalnya tokonya sekitar sini bisa nggak dibuatkan, bisa juga. Nah, nanti tergantung gitu. Nah, nanti kemudian dari ketentuan itu pengelolaan seutuhnya ini yang franchise full ya. Berarti dari manajemen Lokmart. Nah,
jadi semua SOP SDM semuanya mengikuti tentang sistem manajemen logmat, Bang. Oke. Ketentuannya. Jadi sudah ada SOP-nya. Sudah ada SOP-nya. Kemudian prosedurnya. Prosedurnya. Ya. Jadi harus diikuti. Tentu saja bagi warga Muhammadiyah terutama khususnya. Ini adalah kesempatan bagus. Betul. Untuk berkembang bersama. Ya. Menaikkan potensi ekonomi. Yes. Bisnis berjejaring. Ya. Jadi kalau kita itu bisnis sendiri, kadang-kadang kan resiko bisnisnya kan gede nih. Betul. Nah, misalnya membuka toko sendiri kalau belum punya pengalaman manajerialnya kan kita kadang-kadang 50-50 nih. Ya, betul. Nah, ini sudah ada panduan. Sudah ada. Sudah ada panduannya, sudah ada sistem manajerialnya, sudah ada softwarenya. Yes. Kemudian ada semacam apa tadi, promo bersama tadi ya? Promo bersama nanti. Kalau seandainya ini yang berkaitan dengan franchise full ya. Nah, nanti bisa dilakukan promo bersama. Kalaupun ada yang franchise-nya masih terbatas gitu, yang pengelolaannya masih di-handle oleh mereka kan juga bisa nanti disettingkan promo. Suatu saat promo bersama kan bisa saja. Misalnya promo Logmat seluruh Indonesia apa? Contohnya hadiah umroh. Betul. Umroh. Jadi Logmat belanja di seluruh toko Logmat ada hadiah umroh. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, dari mana dananya? Jamaah. Nah, itulah kehebatan jamaah. Bayangkan sekarang berapa umroh, Bang? Ya, kalau antara 25 ke atas sedikit. Oke, kita bicara 30 juta aja, Bang. Iya. 30 juta, gerai ada 140. Ya. Masing-masing nyumbang berapa? Ya, kalau 150 kan 140 ya. 140 gerai nih. Ya. Untuk 30 juta berapa? Ya, 300-an 30 kan? 30 juta loh. 30 juta. 140 gerai. 15 lah ya. 15 sampai 15. Kan 2 juta dikali 140 lebih ya. Ya, 2 juta. Berarti 2 juta lah kira-kira. 2 juta. 2 juta sekian. Kalau 140 ya, 2 juta sekian. 2 juta dikali 100 20 juta. 2 juta. Ya, berarti 2 juta lah ya. 2 juta sekian. Atau ya 3 juta lah ya. Nah, tapi ini biaya promosinya kan murah. Betul. Misalnya dibuat per 3 bulan atau mau dibuat per 6 bulan. Jadi masing-masing toko menyiapkan dana promosi 3 juta per toko, tapi kan bisa untuk seluruh Indonesia. Nah, itu kan dahsyat banget itu. Dan gaungnya kan luar biasa. Nah, dan kelebihan satu brand, brand Logmat itu gampang untuk masuk ke mindset kita. Yes. Ya. Jadi kemana-mana Logmat itu kan? Ya, betul. Jadi kalau kemarin itu peritel nasional, sekarang ada tambah satu lagi. Nah, ini Logmat sebagai brand nasional. Kan bisa juga yang lebih dahsyatnya lagi, Bang. Logmat ini suatu saat Advan berkolaborasi dengan kampus-kampus. Ya. Yang belanja ada beasiswa. Wah, cakep. Kan tinggal kerjasama dengan kampus Muhammadiyah, Bang. Cakep. Ya kan? Ya. Disediakan dana beasiswa segini bila belanja minimal di Logmat 50.000 misalnya atau 25.000. Betul. Nanti ada kuponnya, siapa yang dapat beasiswa. Tinggal kerjasama sama kampus selesai. Ya. Nah, ini yang bikin dahsyat Logmat, Bang, ke depan, Bang. Betul. Iya kan? Kemudian segmen marketnya ya. Segmen market selain retail, tapi juga bisa mendapatkan order-order dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kebutuhan kampus, rumah sakit, macam-macam. Kan 1-2 item aja udah bagus tuh, rutin kan? Ini semuanya kalau dikolaborasikan, gerakan Muhammadiyah ini mengerikan sebenarnya. Yang saya lihat gini, yang saya amati ya, perbedaan NU dengan Muhammadiyah. Bisnis Muhammadiyah ini terlembaga, Bang. Terorganisir. Beda dengan NU. Misalnya kalau ada bantuan, itu kan masing-masing punya milik-milik sendiri. Benar kan? Iya. Misalnya abang punya pondok pesantren. Ya. Ketika ada bantuan apa yang karena di situ. Saya pemilik pondok pesantren. Iya. Iya. Pakainya Bansari. Iya. Tapi kalau bantuan ke seluruh kampus, ini kan lembaga. Iya. Salah satu kelebihan Muhammadiyah menurut saya di situ, Bang. Betul. Jadi mereka tuh terorganisir semua. Jadi uang dari kampus-kampus itu, misalnya kampus yang ada di cabang mana atau PDN ya istilahnya ya, PDN, kemudian wilayah, daerah. Nah, daerah, ya, kabupaten, kota, kalau provinsi PWM ya. Ya, wilayah. Kalau yang kecamatan cabang. Kecamatan cabang. Nah,
Berarti kan yang selama ini kita dengar ya, misalnya sekolah ini ada di cabang ini, Ya. ketika ada keuntungannya kan masuk ke cabang, Betul. nanti masuk juga ke BDM, Betul. masuk juga ke PWM, masuk Ya. juga ke pusat. Nah, ini bisa dibayangkan betapa dahsyatnya Lokmat ini berkolaborasi dengan seluruh unit usahanya Muhammadiyah dan jejaring kampusnya dan sebagainya itu. Toh suara Muhammadiyah ini juga support Muhammadiyah kan. Betul. Ya kalau kita lihat misalnya ya semua perjalanan-perjalanan Buya Syafi'i sama ketua Muhammadiyah sekarang kan selalu beriringan dengan suara Muhammadiyah. Kemudian ada apa namanya corner ya, book corner ya, apa namanya yang corner itu SM Corner. SM Corner. Nah SM Corner juga itu suara Muhammadiyah juga ya. Oh, Jadi kan betul. semua bisa dikolaborasikan, Pak. Nah betapa dahsyat ini masuk dan itu jejaringnya ke pusat semua, bukan ke pribadi. Iya. Hebatnya itu di situ, Pak. Iya. Pribadi dalam arti kalau saya sebagai franchisee, saya warga Muhammadiyah. Oh iya, pribadi. Betul ya. Ya. Tapi toh juga nanti ketika saya zakat, Nah, itu zakat dia. sedekah Oh iya. juga, maka berkeliling nanti menjadi satu ekosistem. Ya, betul. Ekosistem dan gini. Dan Muhammadiyah punya Basnas kan? Punya itu namanya apa namanya? Pakai mu lupa saya. Apa nama? Basmu apa? Lazismu. 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 Nah, warga jamaah Muhammadiyah ini kalau mau berzakat, mau sedekah ya di Lazismu selesai. Iya. Jadi semuanya berjejaring dan di dalam. Nah, inilah sebenarnya kekuatan ekonomi yang dahsyat. Makanya pilar ketiga hasil dari Muktamar Muhammadiyah ini menurut saya sangat dalam sih sebenarnya kalau dimakna ini dan luar biasa nih Surah Muhammadiyah SM Pak Denny Asyari sebagai direkturnya meresponnya dengan cepat. Dan saya pikir sumber barangnya pun juga dari warga Muhammadiyah yang punya UMKM kan. Nah, itu punya produksi apa? bisa kembangkan kayak gitu. Kayak gitu kan? Kan kita bisa bayangkan, Bang. Contohnya kalau seandainya di waralaba nasional, itu kan pasti dibatasi toh. Ya kan nggak bisa sembarangan yang masuk. Betul. Dan harus terpusat ya Nah, kan. Nah, kalau ini kan bisa tidak terpusat. Iya. Di masing-masing daerah. Nah, itu kehebatannya di sana. Jadi benar-benar ekonomi itu berputar benar-benar di daerah itu. Ya. Nah, ini Saya misalnya produksi keadilan. kerupuk nih. Yes. Nah, atau produksi makan-makan kering. Ya, betul. Nah, kan bisa nitip ke situ. Titip aja langsung di Lokmat. Iya. Ini bergerak lagi semua ini. Iya. Gila nih kan. Ini dahsyat sekali. Nah, ini hebat banget, Bang. Nah, jadi menurut saya ini momentum yang tepat sekali lagi nih. Wah. Momentum yang tepat, kondisi perekonomian kita lagi seperti ini. Nah, Kemudian ada Pak Yoyo menyuarakan tentang kemarin mengkritisi tentang Alfamando Maret. Ya kan? Nah, Muhammadiyah sudah punya yang namanya Lokmat. Nah, mestinya ini menjadi perhatian seluruh warga dan sebenarnya tidak hanya warga Muhammadiyah. Ini terbuka untuk umum, Bang. Oh, terbuka ya. Terbuka untuk umum, tidak harus warga Muhammadiyah, siapapun boleh. Ya. Nah, jadi itu betapa dahsyatnya ini tidak inklusif kan sebenarnya, tidak eksklusif ya. Eksklusif. Jadi inklusif sebenarnya. Cuma memang mulai pergerakannya dari sini. Mulai pergerakannya dari Muhammadiyah. Ya, gitu. Kan tidak ada salahnya. Oh, tidak ada salah. Dan itu memang harus dari situ. Ya, kayak misalnya kita waralaba Alfamando Maret semua orang bisa juga kan. Ya. Tidak ada Dan ini betul-betul punya nilai nilai benefit, Ya. bukan hanya profit. Betul. Benefititasnya adalah apa? Ya, berarti nanti kas-kas lazismu akan semakin gede. Karena apa? Karena warganya punya kemampuan berdaya ekonomi yang lebih tinggi. Dan ini loh, Bang, yang saya lihat dahsyatnya lagi kan bicara tentang kita sebenarnya tidak perlu menyuarakan belanjalah di toko ini Anda berarti sedekah, ya kan? Tapi ketika Anda belanja di Lokmat itu otomatis, karena itu gerakan umat, Ya. ya kan? Betul. Udah otomatis itu gerakan umat ini, Ya. karena dia terlembaga, Bang. Ya. Terlembaga sampai ke pusat ya. Jadi nggak perlu kita di Lokmat belanjalah di Lokmat Anda berarti sudah bersedekah, gitu kan? Anda sudah memberdayakan umat, nggak perlu, karena gerakan Muhammadiyah itu sendiri sudah pemberdayaan umat. Nah, tinggal komitmen. Jadi kalau saya pikir gini, ketika kita kemarin gerakan boykot ya, boykot produk anti Israel, momentumnya tepat juga. Ya belanjalah di Lokmat semestinya. Ya kan? Ya. Kalau kita sebagai jamaah warga Muhammadiyah atau umat yang kita atau ya orang Indonesia lah ya, Lokmatnya jelas-jelas sudah lokal gitu loh. Jadi kalau memang mau benar-benar menunjukkan komitmen boykot-boykotan,
belanjanya di Lokmat. Iya. Jangan tempat lain. Iya. Nah kalau menyuarakan boykot tapi belanjanya nggak di Lokmat kan? Belanjanya nggak di warung tetangga, nggak belanjanya nggak di minimarket lokal, sama aja bohong, ya kan? Nggak konsisten itu gerakannya. Nah, ketika konsistensi ini diwujudkan, nggak perlu 200 juta bang, 50 juta aja. Masyarakat ini fokus belanja di Lokmat. Dasar sekali. Karena gini, satu kali belanja bisa dapat. Rata-rata kalau kita mengukur daya beli ya, daya beli masyarakat itu biasanya 30.000 per orang. Satu kali stroke ya? Satu stroke 30.000. Nah ini kita udah riset ya, riset dari beberapa klien kita di Indonesia juga. Memang kita lihat yang secara rata-rata 30.000 itu kekuatan daya beli masyarakat. Ya. Nah, 30.000 dikali 50 juta. Wow, luar biasa. Per day ya? Per day. Berarti semakin banyak khususnya warga Muhammadiyah yang mengambil franchise ini, akan semakin ekosistemnya akan semakin terbentuk dengan bagus. Yes. Sekarang mungkin baru 142. Ya. Bisa jadi tahun depan sudah berlipat-lipat tuh. Bisa berlipat. Ya kan? Nanti bisa sekian ribu. Ya. Gerai di seluruh Indonesia. Kalau waralaba nasional katakan 22.000 tuh bang? Ya, sekitar kalau Alfamart ya 22-23.000. Ya, berarti kita mudah-mudahan Lokmat ya 5 tahun lagi ya 10.000 lah ya. Nah, paling nggak itu. Dan itu sudah luar biasa. Wah, luar biasa banget itu. Biasa. Kalau dilakukan sendiri nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau jamaah yang melakukan olahraga itu pasti bisa diwujudkan. Begini, jadi tadi kita ngomong captive market ya. Ya. Jadi kelebihan dari Lokmat ini ada captive marketnya. Ya, betul. Bukan secara emosional market. ya. Secara emosional ya. Ya, jadi captive marketnya adalah dari warga sendiri. Terus kemudian dari lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ya, betul. Rumah sakit dan segala macam. Ya. Yang itu akan menjadi segmentasi pasarnya. Ya, Jadi, nah nanti kita mencoba, nanti akan coba dengan kita model kita sambung-sambungkan semua ya. Mudah-mudahan bisa terkolaborasikan dan mudah-mudahan pimpinan Muhammadiyah melihat ini sebagai sebuah gerakan strategik ideologis. Ya. Jadi strategis ideologis nih bang. Strategis ideologis. Ya, ini kan dahsyat bang. Dan ini sudah implementatif kan ini ya. Implementatif. Ini lebih dahsyat daripada koperasi sebenarnya. Luar biasa ya. Ya enggak? Ya mungkin kita, ya mungkin sebagian besar mungkin agak apa ya, parno terhadap namanya koperasi karena mungkin banyak kasus ya. Tapi koperasi dalam bentuk jiwa. Nah, kejiwaannya ini kejiwaan koperasi. Nilai-nilainya. Nilai-nilai koperasi ada di sini. Ya. Walaupun mungkin bentuk legalnya mungkin bukan koperasi. Ya, tapi nilainya kita ambil. Sebenarnya kan koperasi itu kalau kita pahami secara ini kan kerjasama tuh Pak. Kooperatif. Nah, cuman dia ada di lembaga kan namanya koperasi. Tapi dengan adanya gerakan ini udah koperasi nih. Kerjasama kok. Kerjasama. Dan itu saling menguntungkan dan setara. Bukan atas bawah dia. Saling menguatkan. Ya kan, saling mendukung. Karena kalau tidak ada dukungan dari warga Muhammadiyah juga atau ini nggak jalan juga, nggak ada. Makanya saya bilang tadi komitmen dan konsistensi itu penting. Suarakan, tapi nggak melakukannya di bawah kan sama aja boh. Jadi ada corong untuk menyuarakan, tapi gerakan implementasinya ada. Implementasinya ada. Lu belanja di mana lu? Gua boykot produk ini. Lu belanjanya di mana? Bukan di Lokmat. Nggak konsisten. Nggak konsisten. Oke, lu apa? Lu warga Muhammadiyah bukan? Iya. Belanjanya di mana? Bukan di Lokmat. Nah, kan kacau bang. Kacau. Lokmat harus masuk ke mindset. Yes. Ya. Betul. Jadi kemana saja kita akan belanja di perjalanan segala kita harus cari Lokmat. Cari Lokmat. Ya kan? Ya. Jangan cari yang lain. Yes. Oke, terima kasih. Mungkin belum sempurna. Ya. Mungkin belum sempurna. Tetapi kita akan menuju ke titik itu. Kalau kita nunggu sempurna, nggak jalan-jalan. Iya betul. Ya, kan kita duitnya kan nggak masih kelihatan serinya. Kalau yang sana kan duitnya nggak ada serinya bang. Dia langsung plug aja jadi. Ya kan bang? Ya, betul. Oke, terima kasih. Saya kira ini sangat produktif sekali perbincangan kita ini, dan kita akan ketemu lagi pada channel yang sama dengan tema yang berbeda. Yes. Salam retail di Indonesia.